Halo, saya Wardah Hasanah dengan NIM 22010024. Jadi setelah pemaparan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan kelompok yang sudah presentasi, menurut saya pengimplementasiannya adalah dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam sila pertama. Sila pertama ini poin intinya adalah kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan, lalu tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu sila yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan antara suku, ras, agama, maupun status sosial, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu sila ketiga adalah dengan rasa rela berkorban dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila yang keempat adalah dengan bermusyawarah terhadap sesama, yang nantinya menghasilkan keputusan yang mufakat. Lalu yang kelima, yang terakhir ini, poin intinya adalah menghargai orang lain, menolong sesama, dan juga bersikap adil. Lalu dalam poin filsafat dan budaya, cara penerapannya seperti apa? Cara penerapannya adalah menjaga toleransi antara individu maupun kelompok. Lalu juga mengakui persamaan derajat dan juga tidak membuat perpecahan atau permusuhan di antara kelompok. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kemdikbud tahun 2018, perwujudan nilai budaya ini sebetulnya sudah diterapkan Indonesia dari sejak lama. Contohnya dengan nilai-nilai kekeluargaan, dengan musyawarah, lalu gotong royong. Lalu penerapan Pancasila sebagai ideologi adalah dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dalam poin geopolitik Pancasila, penerapannya adalah dengan menumbuhkan atau membangkitkan sikap nasionalisme kita dan juga toleransi. Jadi toleransi lagi ya, karena keberagaman dalam wilayah yang berbeda itu tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama gitu akan suatu pandangannya. Lalu juga dalam materi tantangan Pancasila dalam era globalisasi, cara penerapannya adalah kita harus mengenal dan mau belajar lagi akan budaya sendiri, karena kan permasalahannya paling besar adalah masuknya budaya-budaya asing. Juga memudarnya semangat Pancasila karena paparan informasi dari luar. Lalu ada juga Pancasila sebagai sumber hukum. Hal ini sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia. Jadi dalam poin ini intinya adalah Pancasila itu sebagai ideologi hukum Indonesia. Lalu dalam poin demokrasi Pancasila, penerapannya adalah dengan cara musyawarah. Akan tetapi hal ini seperti yang sudah saya katakan sudah diterapkan masyarakat Indonesia dari sejak lama, sehingga nanti konsep dasar demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu Pancasila sebagai tata negara, cara mengimplementasikannya adalah kita harus menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya Pancasila dalam tata negara ini adalah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Lalu dalam materi yang terakhir adalah Pancasila sebagai etika politik. Sistem etika ini sebetulnya sudah tercantum dalam 5 sila Pancasila. Jadi ada nilai ketuhanannya, ada nilai kemanusiaan, ada nilai kerakyatan, ada nilai keadilan, ada nilai persatuannya. Kelima nilai tersebut itu bisa membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu sangat penting penerapan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari.
Namun inti poin dalam sistem etika Pancasila ini yaitu toleransi yang kuat. Hal ini untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama dan dilakukan agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai dan tentram. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita harus menjadi warga negara yang cinta akan tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Lalu juga turut andil menjadi pewaris budaya dan juga menguatkan identitas bangsa serta mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi.